Halo guys, ada tupai, ada buaya. Jika dilihat imut sekali. Salam hormat dari saya kepada penonton di channel ini. Halo, saya akan menjelaskan tentang kearsipan yang ada di bab 3 tentang menerapkan prosedur penggunaan peralatan kearsipan. Ada A. Pengertian peralatan kearsipan. Peralatan kearsipan adalah semua benda yang digunakan untuk kegiatan kearsipan. Fungsi peralatan kearsipan ada 3. 1. Sebagai wadah penyimpanan arsip. 2. Sebagai alat pendukung guna meringankan dan mempermudah pekerjaan dalam kegiatan kearsipan. 3. Sebagai alat pelindung arsip dari kerusakan sehingga dapat disimpan dan digunakan dalam waktu jangka lama. Ada 3 istilah penting yang harus diketahui terkait dengan kegiatan penyimpanan arsip. 1. Pengarsipan horizontal. Istilah untuk menyebut penyimpanan arsip dan dokumen dengan posisi mendatar atau horizontal. 2. Pengarsipan vertikal. Istilah untuk menyebut penyimpanan arsip dan dokumen secara tegak lurus atau vertikal, tidak tumpuk, serta menjadi susunan yang berjajar ke belakang atau ke samping. 3. Pengarsipan lateral. Istilah untuk menyebut penyimpanan arsip dan dokumen secara berdiri atau lateral dan disusun berjajar menyamping. B. Macam-macam peralatan kearsipan dan cara penggunaannya. Peralatan kearsipan yang ada di sekitar kantor beragam, mulai dari jumlah, model, tipe, hingga mereknya. 1. Filing cabinet. Filing cabinet merupakan lemari arsip yang terdiri atas beberapa laci. 2. Rotary filling system atau alat penyimpanan berputar. Rotary filling system semacam filing cabinet, tetapi penyimpanan arsipnya dilakukan secara berputar. 3. Lemari arsip. Lemari tempat penyimpanan berbagai bentuk arsip. 4. Rak arsip. Lemari tanpa pintu, tempat menyimpan arsip yang disusun secara lateral atau menyamping. 5. Map arsip. Tempat lipatan yang terbuat dari karton atau kertas tebal atau plastik yang digunakan untuk menyimpan arsip atau surat-surat. Map dibagi menjadi beberapa macam, yaitu A. Map folio, map yang memiliki daun penutup pada setiap sisinya. B. Map Snell-Hatcher. Jenis map yang mempunyai penjepit pada bagian tengah map. C. Folder atau map tanpa daun penutup. Map yang memiliki bentuk merupakan lipatan kertas tebal atau plastik, serta tidak dilengkapi dengan daun penutup. D. Hanging folder. Hanging folder yang merupakan folder yang memiliki besi penggantung. 6. Guide. Guide merupakan lembaran kertas tebal atau karton manila yang digunakan sebagai petunjuk atau sekat pemisah dalam penyimpanan arsip. Guide terdiri atas 3 bagian, yaitu A. Tab guide. Tab guide bagian yang menonjol untuk menuliskan kode-kode. B. Bed guide. Bed guide berfungsi menopang arsip-arsip yang ada di belakangnya. 7. Ordner. Map besar dengan ukuran punggung sekitar 5 cm yang di dalamnya terdapat besi penjepit. 8. Stapler. Alat yang digunakan untuk menyatukan sejumlah kertas dengan cara memasukkan isi stapler atau staples berbentuk huruf U yang terlipat di bagian bawah kertas jika panjang kedua ujung staples melebihi tebal kertas. Staples dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu A. Stapler kecil, B. Stapler sedang, C. Stapler besar. 9. Perforator. Perforator adalah alat yang digunakan untuk melubangi kertas atau kartu. 6. Numerator. Alat yang digunakan untuk membubuhkan angka atau nomor pada lembaran dokumen. 11. Kotak. Wadah yang digunakan untuk menyimpan arsip yang bersifat inaktif. 12. Alat sortir. Untuk memisahkan surat atau warkat yang diterima, diproses, dikirimkan, kemudian disimpan ke dalam folder masing-masing. 13. Label. Alat yang digunakan untuk memberi judul pada map atau folder.
14. Tickler file. Kotak yang terbuat dari kayu atau besi untuk menyimpan arsip, berbentuk kartu atau lembaran yang berukuran kecil, seperti lembaran pinjam arsip atau kartu-kartu lain yang memiliki jatuh tempo. 15. Cardex atau Card Index Cabinet, untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar secara memanjang. 16. Rak kartu, untuk menyimpan kartu-kartu berukuran kecil yang disusun secara vertikal. 17. Alat penyimpanan khusus, untuk menyimpan arsip dalam bentuk non-lembaran, misalnya data dan file komputer. C. Kriteria pemilihan alat kearsipan. Kriteria pemilihan alat kearsipan ada 8. 1. Peralatan harus disesuaikan dengan bentuk dan ukuran fisik arsip. 2. Peralatan yang digunakan harus memperhatikan sifat arsip yang disimpan sehingga keamanan informasi terjamin. 3. Peralatan yang digunakan harus memperhatikan pertumbuhan atau perkembangan arsip. 4. Peralatan yang akan digunakan harus memberikan kemudahan. 5. Peralatan yang digunakan harus mempertimbangkan besar uang yang disediakan untuk menyimpan dan kemungkinan untuk memperluasnya. 6. Bentuk organisasi memengaruhi kriteria alat kearsipan yang ideal. 7. Tingkat perlindungan terhadap arsip yang disimpan. 8. Biaya yang dialokasikan untuk membeli dan memelihara peralatan kearsipan tersebut. Di kota Berlin banyak melatih putih buat seremoni. Semua penonton yang saya hormati, terima kasih telah melihat presentasi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kekurangan, karena yang sempurna adalah lagu Rizky Febian. Dadah!